Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dosen pengampu yaitu Yuniar Mujiwati SPD MPD. Berikut biodata saya. Nama saya Lisa Puspitasari, NIM 214410009 dari Fakultas KIP Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN semester 1. Hobi saya rebahan dan impian saya banyak cuan. Dalam materi ini saya akan membahas tentang gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Selanjutnya kita akan mempelajari 3 pokok yang harus kita bahas. A. Gerakan kerjasama nasional pencegahan korupsi. B. Instrumen nasional pencegahan korupsi. C. Lembaga pencegahan korupsi. Poin A. Gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi. Gerakan anti korupsi oleh lembaga-lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dalam birokrasi pemerintahan. Gerakan anti korupsi oleh masyarakat menunjukkan kesadaran untuk memilih peran sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing, yang ditujukan untuk mempengaruhi penguatan perilaku anti korupsi. Pada umumnya, gerakan anti korupsi dilakukan berbasis kemitraan kerjasama baik sesama pihak maupun lintas sektoral. Karena dengan kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas manfaatnya. Sekarang kita kaji satu persatu. 1. Sektor publik atau pemerintah. Lembaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan lembaga atau perusahaan swasta atau komersial. Tujuan utama dari lembaga publik adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan atau jasa, dan dalam bekerja lembaga ini tidak berorientasi pada mencari keuntungan. Gerakan-gerakan yang diasuasi sektor publik. GNRM, Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan Nasional Revolusi Mental, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dikeluarkan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Untuk itu, dalam instruksi ini diperintahkan kepada segenap menteri dan sekretaris kabinet, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah dan Kementerian, segenap Kepala Sekretariat Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melaksanakan GNRM. 2. GIM, Gerakan Indonesia Melayani. Gerakan Indonesia Melayani, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan bahwa GIM difokuskan kepada 1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara. 2. Peningkatan penegakan disiplin aparatur pemerintah dan penegak hukum. 3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif. 4. Penyempurnaan sistem manajemen kerja. 5.
peningkatan perilaku pelayanan publik yang tepat, transparan, akuntabel, dan responsif. 6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan. 7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi. 8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik. 9. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik. 10. Penerapan sistem penghargaan dan saksi beserta keteladanan pimpinan. GIT, Gerakan Indonesia Tertib. Gerakan Indonesia Tertib, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 yang kewenangannya diberikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang bertanggung jawab. Program Gerakan Indonesia Tertib difokuskan kepada A. Peningkatan perilaku tertib penggunaan ruang publik. B. Peningkatan perilaku tertib pengelolaan pengaduan. C. Peningkatan perilaku tertib administrasi kependudukan. D. Peningkatan perilaku tertib berlalu lintas. E. Peningkatan perilaku antri. F. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana penunjang perilaku tertib. G. Peningkatan penegakan hukum perilaku tertib. H. Menumbuhkan lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas yang ramah dan bebas kekerasan. Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan ada 3 nilai strategis instrumental revolusi mental yang meliputi 1. Integritas. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan yang menyelaraskan hubungan di antara tindakan dengan nilai dan prinsip kehidupan. 2. Etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau masyarakat. 3. Gotong royong. Gotong royong antara lain saling menghargai, kerjasama, solidaritas, perilaku, tolong-menolong, berorientasi pada kebaikan bersama, dan berorientasi kepada rakyat banyak. 2. Sektor swasta dan BUMN. Sektor swasta dan BUMN rentan terlibat dalam tindakan pidana kasus korupsi. Dalam semua kasus korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80% melibatkan swasta, antara lain suap menyuap dan gratifikasi. Dalam laporan tahunan, KPK disebutkan korupsi tidak hanya melibatkan oknum pejabat, tetapi melibatkan 2 kali lebih banyak pelaku usaha. Oleh karena itu, pencegahan kasus korupsi di sektor swasta sangat mendesak dilakukan untuk menghilangkan kompetisi yang tidak sehat, juga untuk meminimalisir keterlibatan pengusaha dalam praktik korupsi. Pencegahan korupsi di sektor swasta tersebut utamanya melalui perbaikan sistem dan tata kelola. Salah satu aksi kolaboratif diinisiasi oleh KPK sejak tahun 2016 yaitu Gerakan Pembangunan Integritas Bisnis. Program yang diusung adalah profesional berintegritas atau yang disebut dengan PROFIT, yang bertujuan mengajak para pemangku kepentingan yaitu pelaku bisnis, instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat untuk bersinergi meningkatkan integritas di kalangan pengusaha.
Profit memberikan pedoman program pembangunan bisnis berintegritas dengan cara 1. Membangun agen anti korupsi, 2. Membangun kebijakan anti korupsi, 3. Komit membangun aksi kolaborasi memberantas korupsi bagi pelaku bisnis, regulator, dan penegak hukum. Selain itu, Profit mendorong 9 inisiatif anti korupsi, yaitu identifikasi resiko terjadinya korupsi, kode etik, internalisasi nilai anti korupsi, kepemimpinan, pelaporan yang akuntabel, transparan, sistem kepatuhan, corporate social responsibility, mekanisme whistleblowing, serta kebijakan konflik kepentingan. 3. Gerakan dan kerjasama masyarakat. Saat ini semakin banyak gerakan anti korupsi yang lahir dari masyarakat sipil atau civil society, yang mana dalam aksinya juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain. Umumnya bidang-bidang pencegahan menjadi fokus gerakan dan kerjasama anti korupsi tersebut, diantaranya pembangunan karakter, integritas, perbaikan sistem, pendidikan atau pelatihan anti korupsi, partisipasi publik. Berdasarkan pelaku gerakan dapat diidentifikasi beberapa model gerakan anti korupsi di Indonesia sebagai berikut. A. Lembaga pendidikan dan pusat studi. B. Lembaga swadaya masyarakat anti korupsi. C. Komunitas-komunitas anti korupsi. B. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Instrumen pencegahan korupsi adalah alat yang digunakan untuk mencegah atau memberantas korupsi. Instrumen ini dapat berbentuk kebijakan anti korupsi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas mencegah atau memberantas korupsi. Instrumen-instrumen anti korupsi. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 14. Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh
korporasi. 15 Pemenpan dan RB nomor 52 tahun 2014 terkait zona integritas menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani. 3. Lembaga Pencegahan Korupsi. A. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. B. Komisi Yudisial. C. Ombudsman Republik Indonesia. D. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. E. Lembaga Pengawas Perbankan. F. Komisi Penyiaran Indonesia. G. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.